Empat prinsip bekerja ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat empat prinsip bekerja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disampaikan dalam hadits riwayat Baihaqi. Apa saja keempat prinsip tersebut? Pertama, bekerja dengan cara yang halal. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan syariat. Seperti harus dipastikannya pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang halal. Aspek halal menjadi salah satu aspek yang wajib terpenuhi, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwa hanya komoditas halal yang wajib dikonsumsi. Quran Surat Al-Baqarah 168, dan itu hanya dapat dipenuhi melalui proses yang halal juga. Karena untuk mendapatkan hasil yang baik, harus melalui proses yang baik. Namun, beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini memperlihatkan masih banyak orang yang bekerja dan mendapatkan penghasilan melalui cara yang salah, motifnya, yang penting cuan. Hal ini telah diprediksi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits, bakal datang kepada manusia suatu masa, di mana orang tiada peduli akan apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Saat Rasul SAW ditanya tentang pekerjaan terbaik, maka salah satu jawabannya adalah setiap pekerjaan dikerjakan oleh tangannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bazar. Maka sebenarnya, ini menjadi jawaban bahwa betapa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk meningkatkan etos kerja, tidak berpangku tangan menunggu bantuan dari orang lain. Jangan sampai karena keterbatasan yang dimiliki justru dimanfaatkan untuk meminta belas kasihan orang lain, bahkan dijadikan modal utama untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta. Ini jelas salah dan tidak dibenarkan, dan justru menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang muslim. Pola pikir yang harus dibangun oleh setiap individu untuk terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar mampu berdiri di atas kaki sendiri, dan tidak menjadi beban hidup bagi orang lain. Bukankah tangan di atas, memberi, lebih baik daripada tangan di bawah, meminta-minta? Ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Salah aspek pada maqasid syariah adalah hifzu an-nas, menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud tentu harus include dengan semua anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini harus menjadi indikator penting dalam bekerja, sebab keluarga menjadi tanggung jawab setiap individu untuk menjaganya. Terlebih bagi seorang kepala rumah tangga, menjaga agar kebutuhan rumah tangga selalu tercukupi harus menjadi tugas pokok yang wajib untuk ditunaikan. Maka bekerja menjadi salah satu jalan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup. Tetangga-tetangga adalah orang terdekat setelah keluarga. Oleh karena orang terdekat dalam lingkungan tempat tinggal, maka kewajiban setiap orang untuk menjaga keharmonisan dalam bertetangga. Dalam sebuah hadits yang populer, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pekerjaan yang dilakukan tentu tidak hanya memiliki dampak bagi keluarga saja, namun harus memiliki impact luas terhadap orang yang di sekitar tetangga. Tetangga yang baik adalah yang mampu memberikan bantuan di saat tetangganya membutuhkan bantuan, baik diminta ataupun tidak diminta. Sebab manusia terbaik menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memberikan kebermanfaatan orang lain. Keempat prinsip bekerja ini setidaknya harus menjadi modal dasar bagi setiap individu dalam bekerja,
Sebab melakukan pekerjaan tidak hanya dimotivasi untuk mendapatkan rupiah saja, namun juga harus memiliki dimensi sosial seperti yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.